Hai, jumpa lagi di Supply Chain Dialog dengan saya Lala. Kali ini kita akan membahas tentang Women in Supply Chain bersama narasumber kita, Ibu Cecilia Lucardi dan juga Ibu Diana Fatika. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran Bu Cecil dan juga Bu Diana pada malam hari ini. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Kita mau cari tahu nih bagaimana sih pengalaman-pengalaman atau inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan sebagai wanita yang berkarir di dalam supply chain. Nah, mungkin sebelum masuk ke dalam topik, saya ingin ibu-ibu masing-masing memperkenalkan diri secara singkat, mungkin kesibukannya sekarang seperti apa. Silakan mungkin mulai dari Bu Diana dulu. Ya, nama saya Diana Fatika Kelas Woroningrum, biasa dipanggil Diana. Saat ini saya bekerja di salah satu tobacco company Mbak di Indonesia sebagai Lead Procurement Service Center untuk Asia Pacific Region. Ya, kesibukan saya ya sebagaimana ibu-ibu bekerja lainnya ya Mbak ya. Ya jadi ya ke kantor, di rumah ya. Kalau di kantor ya jadi wanita karir, tapi kalau di rumah ya pekerjaan emak-emak gitu lah Mbak ya. Kerja 24 jam nih sebagai Iya Mbak, ya gimana? Itu kan sudah pilihan ya, jalani Iya, aja. betul. Aja. Kalau Ibu Cecil? Ya, perkenalkan nama saya Cecilia Lucardi. Saya biasa dipanggil Cecil. Saat ini saya bekerja di salah satu market expansion service di Jakarta. Bekerja sebagai inventory, supply and demand planning manager saat ini. Untuk kesibukannya sendiri, mungkin ya kurang lebih seperti karyawan pada umumnya ya. Kerja di kantor, pulang, ya untungnya masih diberi waktu untuk bisa sekolah lagi gitu. Jadi ya kesibukannya bekerja dan sekolah sih sekarang. Oh iya, Bu Cecil sedang sekolah juga ya Bu ya? Sekolah waktu weekend aja berarti Bu? Iya, jadi dia Jumat Sabtu sih kelasnya. Oh, oke. Oke, menarik sekali nih ibu-ibu. Udah merasakan Bu Sisil, jadi aduh berat sekali. Saya baru lulus setahun yang lalu. Oh iya. Iya. Oke, luar biasa. Kalau saya lihat sih dari CV dan juga pengalaman-pengalaman ibu-ibu ini sangat luar biasa dari sisi willingness to learn-nya. Luar biasa. Udah ikut sertifikasi, ambil kelas online. Sekarang ada yang sekolah sambil bekerja juga, luar biasa sekali. Dan mungkin sebelum masuk ke supply chain, topik khusus supply chain-nya, mungkin saya pengen tahu cerita ibu-ibu nih bagaimana sih kok bisa nyangkut di area supply chain gitu kan. Kalau saya lihat Bu Diana kalau S1-nya itu ya kimia ya Bu ya? Betul, saya teknik kimia Mbak. Kejebur ini ceritanya. Lah ya, kok bisa nih? Iya, kejebur ini jadi ceritanya. Sejarah nyantol di sini. Iya, betul. Jadi ini mulai saya dulu. Boleh. Oke, jadi awalnya tuh ya saya nggak pernah ya kepikiran gitu mau apply gitu ya, atau yang benar-benar dari awal kerja ambil kemudian ngelamar atau apply kerjaan itu yang spesifik ke supply chain nggak ada, karena kan seperti tadi saya bilang basic background saya kan as a chemical engineer gitu. Ya udah saya kerja di bagian technical gitu di salah satu perusahaan asing juga di Jawa Timur. Dan tapi setelah saya bekerja kurang lebih 2 tahun, saya dipindahkan tuh ke departemen MRP dan purchaser. Nah di situ awalnya gitu kan, jadi akhirnya ya saya masuk ke situ ya kejebur beneran gitu kan, nggak tahu apa-apa, orang sama sekali nggak punya knowledge kan, istilahnya begitu. Tapi dari situ awal ketertarikan saya mengenai supply chain. Jadi saya kemudian belajar, ya pinjem buku gitu kan ceritanya, saya baru tahu waktu itu kan namanya di MRP tahu sendiri ya gitu. Jadi saya coba tanya-tanya dari teman yang dari jurusan ini ya teknik industri ya. Nah saya belajar tuh, kok iya ya ini banyak dipakai nih ternyata. Saya belajar, kemudian saya juga kemudian cari buku-buku yang lain mengenai operation dan supply chain, kemudian juga ikut training-training sih, itu sih awalnya. Kejebur ya Bu? Kejebur itu. Diarahkan langsung dari perusahaan. Iya, udah langsung didorong, masukin aja udah, nggak diajarin nggak apa, udah masuk aja udah. Oke. Terus kalau Bu Cecil tuh saya lihat yang menarik itu dari awal banyak kan berkecimpung di dunia
beauty ya Bu ya, kecantikan, Betul, betul. produk-produk kecantikan di situ. Itu gimana Bu? Mungkin bisa diceritakan awal mula kalau dari background teknik industri, mungkin apakah memang udah ketertarik di bagian supply chain kan kalau dari teknik industri sendiri kan juga ada lumayan banyak ya variasinya. Itu gimana Bu Cecil? Sebetulnya alasan pertama kenapa saya ambil teknik industri itu juga sebetulnya bukan karena saya incar sesuatu yang spesifik ya. Itu karena saya melihat bahwa di teknik industri itu kita bisa punya banyak pilihan. Jadi istilahnya anak teknik tapi pilihannya banyak gitu. Kemana aja bisa lah gitu. Jadi makanya akhirnya saya ambil teknik industri. Mulai kejebur di supply chain itu adalah ketika karena tahun terakhir saya kuliah itu wajib ada internship program. Jadi saat itu kita bingung nih mau apply kemana gitu. Waktu itu saya nekat aja, jadi ada salah satu beauty company yang kebetulan dia baru buka pabrik baru di dekat kampus saya waktu itu. Dan saya iseng aja saya apply gitu, karena aduh pingin sih kerja di situ, kok kayaknya asik gitu, pabriknya juga masih baru, apa segala macam. Terus ternyata dipanggil waktu itu saya masuk ke supply chain, tapi pertamanya di purchasing untuk packaging materials. Nah, ternyata setelah 6 bulan di internship program itu, di sana saya belajar bahwa oh ternyata sebetulnya the whole company itu supply chain gitu. Jadi orang supply chain tuh harus tahu finance, harus tahu quality, harus tahu produksi, harus tahu market gitu. Jadi sebetulnya bisa kemana-mana gitu. Even kalau kita bilang perusahaan yang manufacturing dan perusahaan yang trading, even orang-orang maksudnya perusahaan-perusahaan trading pun mereka butuh orang supply chain gitu. Jadi masuk kemana aja tuh masuk gitu. Jadi akhirnya disitulah mulai jatuh cinta sama supply chain. Semenjak itu pindah-pindah company, tapi ya kerjaannya balik-balik lagi di supply chain lagi. Iya. Terus kalau trennya Bu Cecil tuh di bidang beauty itu apakah emang suka di situ dan pindah-pindah juga kalau saya lihat ya mepet-mepet lah bidangnya. Itu gimana Bu ceritanya? Iya betul. Mungkin lebih ke karena kepingin ya kalau the perks of working, terutama di manufaktur ya. Kalau di manufaktur beauty products tuh biasanya kita suka dapat yang kayak semacam free products gitu. Nah itu kan menarik ya gitu awalnya gitu. Terus juga perusahaan pertama yang saya masuk itu adalah perusahaan yang bisa dibilang paling terkenal lah ya sedunia, orang tahu gitu. Jadi bangga aja masuk ke situ. Nah, ternyata setelah dari situ tawaran yang masuk itu either tawaran balik lagi ke beauty atau saya masuk ke chemical trading yang jualannya juga ke beauty lagi gitu. Iya. Jadi ada trennya di situ lumayan ya dapat freebies itu yang menarik Bu ya. Bikin semangat kerja kali ya. Iya. Dulu saya malah kepingin loh kerja di itu perusahaan kosmetik itu ya kan. Kalau teknik kimia kan bisa lari ke sana ya, karena waktu itu punya cita-cita loh Bu Sisil, waktu itu pengen bikin lipstik yang warnanya itu ungunya juwet, tahu juwet nggak? Buah juwet itu loh. Nah itu cita-cita nggak kesampaian ternyata. Iya loh, malah Bu Diana dari chemistry loh ya, dari chemical ya, bagian malah Bu saya chemical di sini. Oke, nggak apa-apa Bu. Tapi yang penting kan di bidang supply chain itu memang sekarang bidang yang sudah menyatu lah ya istilahnya di dalam jiwa raga ibu-ibu ini ya. Oke. Iya. Dan memang supply chain ini sangat luas sih Mbak. Jadi kita nggak bosen gitu loh. Kita bisa banyak belajar banyak hal, dan ya kita menyadari bahwa sebagai seorang supply chain kita memang harus tahu semuanya gitu. Even kita yang mungkin nggak terlalu deeper ya, tapi at least kita general knowledge-nya itu harus ada sih. Iya, betul. Oke, sekarang masuk ke dunia supply chain. Mungkin kalau yang saya lihat itu kan supply chain itu berangkat dari logistik ya, di mana mungkin kecenderungannya awal-awal banyak cowoknya nih yang kerja di supply chain. Terus selama berkembang, supply chain lebih lebar lagi, meluas lagi, dan mungkin itu menjadi tertarikan sendiri bagi perempuan-perempuan untuk masuk di bidang supply chain. Nah, menurut Bu Diana sendiri sama Bu Cecil itu perkembangan tren perempuan yang berkecimpung di dalam supply chain itu seperti apa? Mungkin kalau dari dulu mungkin masih sedikit atau sekarang berkembang atau seperti apa? Oke, kalau dari saya sih kebetulan karena jadi begitu saya masuk supply chain pertama kali,
itu the majority tim supply chain itu semua cewek gitu. Jadi kecuali kalau tim lapangan ya, tim gudang, tim transport itu mostly sih memang cowok-cowok ya. Tapi kalau di office sendiri kebetulan banyakan cewek gitu. Jadi menurut saya sih perkembangannya mungkin karena gini kali ya. Saya ngelihat dan ada beberapa yang bilang sama saya kenapa bisa masuk ke supply chain, karena menurut mereka supply chain itu adalah istilahnya departemen yang less popular gitu loh, less favorite. Orang maunya ke finance, marketing, sales gitu. Orang yang masuk ke supply chain, spesifik di supply chain itu biasanya jarang gitu. Dan di situ mungkin karena kurang favorit itu kali ya, jadi dari awal mungkin bisa kita bilang kalau jumlah wanita yang berkarir juga kalau compare dengan laki-laki yang berkarir juga secara persentase sudah kurang. Terus tambah lagi di supply chain itu juga mungkin bukan yang paling favorit, orang maunya banyak-banyak di finance apa segala macam. Jadi mungkin lebih ke situ sih kenapa bisa ada ketimpangan persentase karyawannya. Tapi kalau dari saya, pengalaman saya pribadi, saya melihatnya ya mungkin memang kalau di tim lapangan majority bapak-bapak ya. Tapi kalau di office saya ngelihat either equal gitu, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, atau malah majority ibu-ibu adanya gitu. Oke, seperti itu. Kalau di tempatnya Bu Diana gimana nih? Kalau di tempat kami sih kebetulan apa ya, kita tuh yang tidak ada perbedaan persentase yang cukup berarti gitu. Karena memang di tempat kami ini kan kita menganut prinsipnya itu kan inclusive and diversity-nya cukup kuat gitu. Jadi ini juga sudah ditekankan dari pihak manajemen. Jadi kita benar-benar memegang itu prinsip kesetaraan dan keberagaman. Jadi ya mungkin kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat gitu ya, itu mungkin banyak laki-laki, tapi even untuk kayak regional distributor pun di tempat kami di seluruh Indonesia itu banyak perempuannya juga loh Mbak gitu loh. Jadi tidak hanya di office gitu, di di regional distributor kami di seluruh Indonesia itu banyak sekali baik itu dari level eksekutif, manajer itu para perempuan gitu. Ya saya bilang itu perempuan perkasa gitu loh, karena memang kebetulan warehouse kami atau DC kami atau warehouse di area kami itu juga bukan yang lokasinya itu yang kayak di kota-kotanya ya, jadi di rural gitu loh. Dan itu perempuan yang ada di sana gitu. Jadi ya makanya saya bilang mereka adalah perempuan perkasa buat saya gitu kan. Dan mereka juga harus rolling sih. Jadi di tempat kami itu kan ada ya untuk sekian waktu, certain period kita harus rolling gitu. Karena untuk untuk pembelajarannya biar sama juga dapatkan nanti kan kalau ya itu tadi keberagaman ya. Jadi orang itu kan bisa jadi dengan orang yang masuk lagi, maka mereka akan memiliki ide-ide baru, fresh idea yang segar gitu kan. Jadi kita tidak menggunakan atau apply satu metode aja seperti itu. Dan ya itu tadi karena kita menganut prinsip itu, jadi kita tidak memandang suatu pekerjaan itu berdasarkan gender, tapi kita benar-benar fokus pada kualitas dan potensi dari masing-masing karyawan. Oke. Luar biasa. Memang sudah berubah ya sekarang, terutama karena ada equality tadi ya Bu ya. Mungkin hampir semua sekarang yang kita lihat technical skill-nya ya jauh banget dari gender, udah lagu lama kali ya. Iya betul. Nggak ada Mbak zaman sekarang. Udah dekade yang berbeda itu. Basi Mbak. Ya basi banget. Dan sekarang perempuan-perempuan juga malah bisa jadi leader ya Bu ya, nggak harus jadi yang supporting doang ya, bisa jadi juga. Luar biasa. Terus mungkin ada nggak sih Bu cerita-cerita menarik gitu selama bekerja di dalam supply chain mungkin? Cerita ya satu pengalaman lucu gitu ya, lucu buat saya gitu, cuman ya antara lucu dan jengkel ini sih sebetulnya gitu kan. Ya saya kan di departemen procurement ya Mbak ya, dan salah satunya saya kan handle untuk leasehold kantor-kantor kami yang ada di seluruh Indonesia, jadi sekitar ada 120-an kantor lah ya gitu. Salah satunya itu ada di daerah yang sangat rural gitu, di mana pemiliknya, si ownernya ini, kembali lagi ya mungkin
ada gender juga ya di sini ya, melihat saya sebagai seorang perempuan gitu kan. Kemudian pada saat itu ya beberapa tahun yang lalu ya, jadi masih kelihatan masih muda, masih anak kecil gitu kan ya. Jadi datang mau nego, ini siapa gitu kan. Secara kan owner-owner itu kan kebanyakan ya rata-rata sudah ini ya mature lah ya, sudah matang gitu kan. Nah di situ mereka lihat ini anak kecil ngapain gitu kan ya. Udah gitu mereka itu yang mereka berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia, tapi saya nggak jelas Mbak, mereka ngomong apa gitu, karena kecampuran gitu dengan dialeknya pakai dialek bahasa daerah, jadi saya nggak ngerti itu ngomong apa gitu kan. Jadi ya agak bingung kan gitu. Untungnya ada salah satu teman yang memang dia di facility management, jadi kita kan selalu gandengan ya, kalau sewa kantor pasti ada bagian facility management gitu kan. Dan pasti itu semua cowok-cowok. Jadi saya tuh kalau kemana-mana selalu saya ceweknya sendirian gitu kan. Nah itu membantu saya akhirnya untuk berdiskusi gitu. Jadi untuk melakukan negosiasi dengan si owner itu sampai akhirnya mencapai kesepakatan, dan itu lumayan panjang sih gitu. Jadi banyak sekali yang bisa jadi gender ini apa ya, menjadi salah satu faktor untuk kami untuk masuk itu agak sulit gitu ya, tidak dipercaya pada awalnya. Tapi di satu sisi saya mengambil ini sebagai keuntungan, karena pada saat saya melakukan negosiasi, karena banyak sekali saya melakukan negosiasi dengan orang-orang di daerah, termasuk pada saat saya ada konflik mengenai sewa gitu, konfliknya cukup rumit. Jadi itu benar-benar konfliknya cukup keras gitu kan. Jadi mereka ya akhirnya udah hitam gitu loh. Mereka tidak mempertimbangkan kita, jadi mereka tidak jaga apa ya, tidak defensif sama kita, tapi akhirnya kita malah bisa masuk gitu. Kita memanfaatkan itu. Jadi jangan salah, sebagai perempuan kita juga secara nature kan kita biasanya lebih sabar, lebih mau mendengarkan gitu kan ya. Jadi itu malah jadi keuntungan. Akhirnya negosiasi berhasil semuanya sih Mbak. Oke. Gitu. Yang awal mungkin diremehin, mungkin diragukan ya, bukan diremehin, diragukan, malah bisa belusuan ya Bu ya, malah bisa. Betul. Jadi mereka tidak defensif lebih dulu. Jadi kalau misalnya yang bapak-bapak bicara baru ngomong A itu mereka langsung gitu kan, udah langsung gitu kan, hantam gitu. Tapi dengan pendekatan kita kan kita ya perempuan ya lebih halus, lebih sabar gitu kan, didengerin, akhirnya malah kena gitu loh. Iya. Oke. Kalau dari Bu Sisil ada tambahan nggak mungkin yang ada terkait tentang konflik ini? Kalau konflik sih mungkin saya balik lagi sih ke statement awal saya yang saya bilang bahwa supply chain itu the whole company itu sebetulnya supply chain gitu. Jadi waktu saya baru join di perusahaan beauty company itu, jadi saya tuh dapat kerjaan yang istilahnya karyawan lain tuh nggak mau ngerjain karena kerjaannya tuh kompleks. Kompleksnya adalah karena ini urusannya sama departemen lain gitu. Jadi waktu itu anak baru harus deal dengan banyak orang, beda-beda departemen, beda-beda KPI, beda-beda kepentingan. Dari situ saya belajar bahwa lebih ke sebetulnya saya nggak melihat ada ada semacam diskriminasi terhadap gender di situ ya, tapi lebih ke gimana kita yang sebagai yang baru gitu harus lebih punya skill untuk kalau istilahnya kalau kita mau minta tolong sama yang lebih senior, lebih tua itu untuk ngomongnya tuh lebih enak, ngomongnya lebih halus, atau berusaha supaya idenya tuh datang dari mereka. Jadi mereka nggak resistance to change gitu, karena kadang kalau orang baru yang ngomong sih suka orang baru tahu apa sih gitu. Padahal kan mungkin orang baru juga bisa kasih ide yang selama ini senior itu nggak lihat gitu kan gitu. Jadi lebih kalau saya sih pengalaman uniknya adalah di situ saya benar-benar ditempa habis-habisan gimana caranya untuk bisa persuasif orang, ajak ngomong orang yang enak, dan jadi orang tuh mau nolongin kita istilahnya seperti itu sih. Oke, jadi belajar yang ditempa yang sangat-sangat keras di awal biar bisa kita bershaping jadi diamond ya bisa istilahnya itu ya. Poles biar jadi cantik gitu. Semua pengalaman Mbak, kita udah istilahnya udah pernah jatuh bangun ya, namanya dimarahin orang ya kan, apa aja lah gitu, apalagi ya tadi kayak seperti Bu Sisil ya, masih muda atau lagi orang baru, udah deh, udah kita ngomong nggak didengerin itu udah. Jadi ya
belajar, yaitu kembali kitanya yang harus bisa mingle, harus bisa masuk nge-blend sama mereka gitu. Jadi kita harus belajar mau mendengarkan. Nah, mau mendengarkan, masuk kayak teori komunikasi lah Mbak gitu. Jadi Ya. awalnya itu ya, Komunikasi, baru bisa negosiasi gitu ya. iya. Oke. Kita mengikuti sertifikasi itu kan kita punya knowledge ya, yang tentunya itu membantu kita. Kita punya channel yang lebih luas, terus kita juga dengar case-case tadi, balik Semakin ditempa gitu jiwanya, jadi semakin kompetitif gitu kan.